Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang soalnya sudah saya tuliskan di sini. Dan kita akan mencari cara membuat diagram proses produksi. Di sini ada departemen A. Departemen A ini terdapat 400 kg produksi dan joint cost-nya sebesar 4.000. Di soal dijelaskan departemen A ini mentransferkan produksinya ke departemen B dan sisanya ke departemen C. Jadi 30% di soal ini ada 30% di sini, 30% ini, 30% ini dikalikan dengan 400 dapatlah hasilnya 120 kg. Nah, di departemen B ini menelan biaya sebesar 600 dan sisa karena departemen A mentransferkan sisanya ke departemen C, jadi 70 dikali dengan 400 ini dapatlah hasilnya 280 dan departemen C menelan biaya sebesar 1000. Nah, departemen C ini juga mentransferkan produksinya ke departemen D dan departemen E. Jadi 280 kg ini ditransferkan ke departemen D sebesar 40, dapatlah hasilnya 112 dan departemen D ini menelan biaya sebesar 120 dan sisanya ke departemen E. 280 ini dikali dengan 60 dapatlah hasilnya 168 kg dan departemen E ini menelan biaya sebesar 360. Jadi departemen B ini menghasilkan produk beta 120 kg produk dengan harga jual Rp30 per kilogram. Departemen D produk delta 112 kg menghasilkan produknya dengan harga jual Rp10 per kilogram. Departemen E menghasilkan produk Egana dengan produksi 168 kg dan harga jualnya Rp20 per kilogram. Yang soal kedua, kita akan jelaskan harga pokok per unit masing-masing produksi bersama nilai pasar bersih atau net market value untuk setiap titik pisah. Yang pertama, produk delta dan Egana. Nilai pasar delta 112 dan dikali Rp10 ini kita dapatkan dari produk delta yang dihasilkan oleh departemen D yang ini dapatlah hasilnya 1.120 dan dikurangi 120 dapat angkanya dari sini. Nah, jadilah hasilnya 1000 dan nilai pasar Egana 168 dikali 20 ini dapatnya dari produk Egana yang dihasilkan oleh departemen D dari sini dan dikurangi 360 angkanya kita dapat dari sini. Hasilnya 3.000 dan total nilai pasar ini kita jumlahkan, nilai pasar delta dan Egana hasilnya 4.000 dan kita kurangi karena departemen C ini mentransfernya ke departemen D dan E, makanya kita kurang angkanya dapat dari departemen C ini 1.000, makanya kita kurang 1.000 dapatlah hasilnya 3.000 sebagai nilai pasar untuk produk delta dan Egana. Yang kedua, produk beta. Produk beta ini 120 kg dikali 30 ini kita dapatkan dari produk beta yang dihasilkan oleh departemen B. Jadi hasilnya 3.600 dan kita kurangi dari 600 kita kurangi biaya pemeriksaan departemen B, angkanya dapat dari di departemen B 600 dapatlah hasilnya 3.000. Jadi kita totalkan nilai pasar pada titik pisahnya, nilai bersih pasar di produk delta dan Egana di 3.000 ditambah dengan nilai produk beta 3.000 dapatlah hasilnya 6.000. Terus kita mengalokasikannya lagi. Jadi alokasi biaya produk bersama departemen A. Produk delta dan Egana 3.000 ini kita dapatkan dari sini. Dari 3.000 ini kita dapatkan dari sini. Kita 3.000 ini kita dapatkan dari
dari sini 3.000 ini kita dapatkan dari nilai bersih pasar, dan 6.000 ini kita dapatkan dari sini, dari total nilai pasar titik pisah. Dan 4.000 ini karena dialokasikan bersama departemen A, 4.000 ini kita dapatkan dari departemen A yang kita buat dari diagram proses produksi tadi. Dapatlah hasilnya 2.000. Dan produk beta juga gitu, 3.000 ini dapatnya dari sini, dan 6.000 dapatnya dari sini, 4.000 dari departemen A, dapatlah hasilnya 2.000, dijumlahkan hasilnya 4.000. Untuk alokasi biaya produksi bersama departemen C, untuk produk delta 1.000 ini kita dapatkan dari nilai produk pasar delta 1.000 ini dibagi dengan 4.000, dapatnya dari sini, dari total nilai pasar, dikali dengan 2.000 ini kita dapatkan dari produk delta dan egana ini, terus ditambah dengan 1.000 ini kita dapatkan dari departemen C karena dia biaya produksi bersama departemen C. Kita dapatkan angkanya dari diagram produksi ini 1.000, maka dapat hasilnya 750. Dan yang produk egana 3.000 ini kita dapatkan angkanya dari sini 3.000, dan 4.000 nya dibagi 4.000 dapatnya dari sini, 2.000 nya dikali 2.000 dapatnya dari sini. Dari alokasi biaya produk bersama departemen A ditambah 1.000 itu angkanya dapat dari departemen C, maka dapat hasil 2.250, dan kita totalkan semua jadi 3.000. Terus di sini kita akan menyimpulkan jadi barang jadinya. Jadi sini ada produk delta, egana, dan beta. Alokasi biaya produksi bersama angkanya dapat dari 750 ini dari alokasi produk bersama departemen C di produk delta, dan 2.250 ini kita dapatkan dari sini produk egana dari alokasi biaya produk bersama departemen C, dan 2.000 ini kita dapatkan angkanya dari produk beta dari alokasi biaya produk bersama departemen A, dan dapat dan hasilnya sebesar 5.000. Nah, severable cost ini kita dapatkan dari departemen yang menghasilkan produk delta, egana, dan beta ini. 120 ini kita dapatkan dari sini, 120 untuk delta dari sini. Nah, terus yang 360 ini untuk egana kita dapatkan dari sini, 360. Nah, terus yang beta ini 600 ini kita dapatkan dari sini. Nah, terus total cost ini kita dapatkan dari alokasi biaya produk bersama dijumlahkan dengan severable cost, dapatlah hasilnya ini, yang untuk delta 870, untuk egana 2.610, untuk beta untuk 2.600, dan totalnya sebesar semuanya produknya 6.080. Produksi ini kita dapatkan dari diagram produksi yang kita buat tadi, 112, 168, 120 ini kita dapatkan dari sini. 112 ini dari produk delta, 168 ini dari produk egana, dan 120 ini dari produk beta. Dan harga pokok unit ini kita dapatkan dari total cost ini kita bagi dengan produksi. Untuk delta dapat 7,77, untuk egana 15,4, untuk beta sebesar 21,677,6. Baiklah, saya akan menjelaskan ayat jurnalnya. Yang pertama, kita mencari ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di departemen A. Kita dapatkan persediaan barang dalam proses departemen A, 4.000 ini kita dapatkan dari diagram produksi yang kita buat tadi. Ini di departemen A 4.000, dan kita bebankan dan kita kreditkan berbagai akun di kredit karena kita tidak tahu apa-apa saja bebannya, jadi kita kreditkan 4.000. Nah, yang kedua, jurnal mencatat barang jadi di departemen A yang ditransfer ke departemen B dan departemen C. Angka di debitnya persediaan barang dalam proses di departemen B dan persediaan barang dalam proses di departemen C. 2.000 ini kita dapatkan dari
alokasi biaya produksi bersama Departemen A ini, dan kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen A sebesar 4.000. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen C. Kita debitkan persediaan barang dalam proses Departemen C 1.000 ini kita dapatkan dari diagram produksi yang kita buat tadi di Departemen C 1.000, dan kreditnya kita jadikan berbagai akun kredit sebesar 1.000. Yang keempat, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen C ditransfer ke Departemen D dan E. Debitnya persediaan barang dalam proses Departemen D, dan persediaan barang dalam proses Departemen A 750 dan 2.250 ini kita dapatkan angkanya dari alokasi biaya produksi bersama Departemen C yang ini. Nah, dari produk delta dan egana. Terus kreditnya kita buat persediaan barang dalam proses Departemen C 3.000. Yang kelima, ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen D. Debitnya persediaan barang dalam proses Departemen D 120 ini kita dapatkan angkanya dari diagram produksi yang kita buat tadi di Departemen D sebesar 120.000, dan kita kreditkan berbagai akun di kredit sebesar 120. Terus yang keenam, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen D untuk produk delta, yang debitnya persediaan produk delta 870 yang kita dapatkan angkanya dari tabel di total cost ini, total cost delta 870, dan persediaan barang dalam prosesnya di kredit 870. Yang ketujuh, jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen E 360, di debitnya persediaan barang dalam proses Departemen E. Angka ini dapat dari diagram produksi yang kita buat tadi di Departemen E 360, dan kita kreditkan berbagai akun di kredit sebesar 360. Nih, yang ke-8, ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen E untuk produk egana. Debitnya persediaan barang egana 2.610 ini kita dapatkan dari tabel di total cost yang egana 2.600 yang ini, dan kita kreditkan persediaan barang dalam proses 2.610 ini sini. Nah, yang ke-9, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen B, yang debitnya persediaan barang dalam proses Departemen B 600 ini kita dapatkan angkanya dari diagram produksi yang kita buat tadi di sini 600. Nah, terus untuk yang kreditnya persediaan barang dalam proses untuk kreditnya berbagai akun di kredit kita buat 600. Yang terakhir, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen B untuk produk beta. Debitnya persediaan produk beta yang 2.600 ini kita dapatkan dari tabel di total cost ini. Terus kita kreditkan persediaan barang dalam proses 2.600. Sekian dari soal 2 yang saya jelaskan. Terima kasih.